Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Retno Murti hari ini dalam mata pelajaran ekonomi materi alat pembayaran part 3, yaitu jenis-jenis alat pembayaran. Jenis-jenis alat pembayaran terdiri dari alat pembayaran tunai dan alat pembayaran non-tunai. Uang logam, ciri penggunaan uang logam seperti emas dan perak sebagai alat pembayaran yang dicetak oleh penguasa atau kerajaan. Kelebihannya A. Tahan lama dan bernilai tinggi. B. Dapat dibagi sesuai nilai tertentu. Kelemahannya berat, sulit dibawa dalam jumlah besar dan rentan terhadap pemalsuan. B. Uang kertas. Cirinya A. Terbuat dari bahan kertas khusus. B. Memiliki nilai nominal tertulis, diterbitkan oleh Bank Indonesia dan memiliki kekuatan hukum. D. Memiliki gambar dan simbol nasional. E. Memiliki tanda tangan Gubernur Bank Indonesia. 2. Kelebihannya ringan, praktis, mudah disimpan. 3. Kelemahannya mudah rusak dan nilainya bergantung pada kepercayaan masyarakat. C. Cek dan biliet giro. 1. Ciri, uang yang disimpan di bank dan dapat digunakan untuk transaksi melalui cek, giro, atau biliet. Contohnya, cek, biliet giro, atau kartu debit. 2. Kelebihannya aman, mudah digunakan untuk transaksi besar tanpa membawa uang fisik. 3. Kelemahannya hanya dapat digunakan oleh nasabah bank dan memerlukan sistem perbankan yang stabil. 2. Alat pembayaran non-tunai terdiri dari A. Kartu debit dan kredit. B. Uang elektronik atau e-money. C. Mobil banking dan internet banking. D. QRIS. E. Dompet digital berupa OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, Link Aja, dan lain-lain. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Alat pembayaran non-tunai yang pertama kartu kredit dan kartu debit. 1. Kartu debit adalah alat pembayaran yang langsung memotong saldo rekening tabungan saat transaksi dilakukan. Contohnya kartu ATM BCA Mandiri Debit. Kelebihannya 1. Transaksi cepat dan praktis. Tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar. 2. Langsung memotong saldo rekening. Membantu pengguna mengatur keuangan karena hanya bisa digunakan sesuai saldo yang dimiliki. 3. Keamanan yang lebih tinggi dibanding uang tunai karena bisa diblokir jika kartu hilang. 4. Dapat digunakan di banyak tempat seperti toko, restoran, ATM, dan e-commerce. Kelemahannya, 1. Tidak bisa digunakan jika saldo habis, transaksi gagal bila dana di rekening tidak mencukupi. 2. Potensi biaya administrasi seperti biaya bulanan dan atau penarikan antar bank. 3. Risiko pencurian data atau skimming jika digunakan di mesin ATM atau toko yang tidak aman. 4. Tidak membangun riwayat kredit karena bukan fasilitas pinjaman. 2. Kartu kredit adalah alat pembayaran dengan sistem pinjaman dari bank di mana pengguna membayar tagihan di kemudian hari. Contoh Visa, Mastercard, BRI Credit Card. Kelebihannya, 1. Memberikan kemudahan pembayaran bisa digunakan meski saldo rekening kosong karena sifatnya pinjaman dari bank. 2. Fasilitas cicilan dan promo menarik seperti cashback, diskon, atau poin reward. 3. Membangun riwayat kredit berguna untuk pengajuan pinjaman di masa depan. 4. Keamanan transaksi tinggi. Ada perlindungan dari transaksi tidak sah. Kelemahannya, 1. Resiko utang menumpuk bila pengguna tidak disiplin membayar tagihan tepat waktu. 2. Bunga dan denda tinggi jika pembayaran minimum tidak terpenuhi. 3. Biaya tahunan cukup besar tergantung jenis kartu. 4. Mendorong konsumsi karena kemudahan bertransaksi sering membuat pengguna belanja berlebihan. B. Uang elektronik adalah nilai uang disimpan dalam media elektronik atau chip atau server dan digunakan untuk transaksi kecil tanpa perlu uang tunai. Contohnya kartu e-money Mandiri, Flash BCA, Tap Cash BNI. Kelebihannya A. Transaksi cepat tanpa perlu uang tunai atau tanda tangan. B. Praktis digunakan untuk pembayaran kecil, misalnya tol, parkir transportasi, minimarket. C. Tidak tergantung koneksi internet. Untuk kartu e-money berbasis chip. D. Mengurangi resiko uang palsu. Kelemahannya, A. Tidak bisa tarik tunai atau transfer antar pengguna. B. Saldo maksimal terbatas. C. Jika kartu hilang, saldo bisa ikut hilang. D. Tidak semua tempat menerima pembayaran e-money. Mobil banking dan internet banking. Mobil banking adalah layanan perbankan melalui aplikasi di ponsel untuk transfer, pembayaran, dan cek saldo. Internet banking adalah layanan perbankan berbasis website yang diakses lewat komputer atau ponsel dengan koneksi internet. Contohnya,
mobil BCA Mobile, Klik BCA, Livin by Mandiri. Kelebihannya bisa melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja. Dapat digunakan untuk berbagai keperluan transfer, pembayaran, top up, hingga investasi. Aman karena dilindungi dengan PIN, OTP, atau biometrik. Menghemat waktu tanpa perlu ke ATM atau bank. Kelemahannya membutuhkan koneksi internet stabil, risiko kejahatan cyber, phishing, malware jika tidak hati-hati. Beberapa layanan memiliki batas transaksi harian dan harus memahami teknologi agar tidak salah langkah. QRIS, Quick Response Code Indonesian Standard, adalah standar nasional kode QR untuk sistem pembayaran di Indonesia yang ditetapkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI dengan tujuan mempermudah transaksi digital antara pembeli dan penjual. QRIS menyatukan berbagai jenis kode QR dari penyelenggara pembayaran seperti OPPO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay, dan bank menjadi satu sistem standar sehingga satu kode QR bisa digunakan oleh semua aplikasi pembayaran. Tujuan utama QRIS adalah mempermudah transaksi digital antara pembeli dan penjual, mendorong masyarakat menuju cashless society atau masyarakat tanpa uang kertas, dan meningkatkan efisiensi serta keamanan sistem pembayaran di Indonesia. Kelebihannya praktis, cukup scan satu kode QR untuk semua aplikasi pembayaran, mengurangi kontak langsung, aman secara higienis, gratis untuk pengguna, cepat dan efisien, membantu UMKM menerima pembayaran digital dengan mudah. Kelemahannya bergantung pada koneksi internet dan jaringan aplikasi. Tidak semua toko atau penjual memiliki fasilitas QRIS. Risiko salah satu nominal atau salah scan jika tidak diteliti, membutuhkan smart yang kompatibel. Dompet digital adalah aplikasi atau layanan elektronik yang berfungsi untuk menyimpan uang dalam bentuk digital dan digunakan untuk melakukan berbagai transaksi keuangan secara online maupun offline tanpa perlu membawa uang tunai. Dompet digital dapat digunakan untuk membayar belanja, membeli pulsa, membayar tagihan, transfer uang, hingga top up saldo, e-money atau QRIS. Contoh dompet digital di Indonesia, OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, Link Aja. Tujuan penggunaannya mempermudah masyarakat melakukan transaksi keuangan sehari-hari, mendukung gerakan cashless society, dan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kecepatan transaksi. Kelebihannya, transaksi cepat dan mudah hanya untuk dengan ponsel, banyak promo, cashback, dan diskon menarik, bisa digunakan untuk belanja online, offline, hingga transfer antar pengguna, dapat dihubungkan ke rekening bank. Kelemahannya, harus ada koneksi internet dan baterai ponsel, risiko keamanan jika ponsel hilang atau akun diretas, batas saldo dan transaksi tertentu, tidak semua merchant menerima semua jenis dompet digital. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai jenis-jenis alat pembayaran. Untuk lebih memahaminya, mari kita coba mengerjakan uji kompetensi berikut ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like and subscribe untuk mendukung channel pembelajaran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Retno Murti Setiorini, dalam mata pelajaran ekonomi materi Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Retno Murti Setiorini, dalam mata pelajaran ekonomi materi alat pembayaran part 3, yaitu jenis-jenis alat pembayaran.
Jenis-jenis alat pembayaran terdiri dari alat pembayaran tunai dan alat pembayaran non-tunai. Adapun ruang lingkupnya terdiri dari untuk alat pembayaran tunai adalah uang logam. Cirinya uang logam, penggunaan uang logam seperti emas dan perak sebagai alat pembayaran yang dicetak oleh penguasa atau kerajaan. Kelebihannya A. Tahan lama dan bernilai tinggi. B. Dapat dibagi sesuai nilai tertentu. 3. Kelemahannya berat, sulit dibawa dalam jumlah besar dan rentan terhadap pemalsuan. B. Uang kertas. Cirinya A. Terbuat dari bahan kertas khusus. B. Memiliki nilai nominal tertulis. C. Diterbitkan oleh Bank Indonesia diterbitkan oleh Bank Indonesia dan memiliki kekuatan hukum. D. Memiliki gambar dan simbol nasional. E. Memiliki tanda tangan Gubernur Bank Indonesia. 2. Kelebihannya ringan, praktis, mudah disimpan. 3. Kelemahannya mudah rusak dan nilainya bergantung pada kepercayaan masyarakat. C. Cek dan bilet giro. 1. Ciri, uang yang disimpan di bank dan dapat digunakan untuk transaksi melalui cek, giro, atau bilet. Contohnya, cek, bilet giro, atau kartu debit. 2. Kelebihannya aman, mudah digunakan untuk transaksi besar tanpa membawa uang fisik. 3. Kelemahannya hanya dapat digunakan oleh nasabah bank dan memerlukan sistem perbankan yang stabil. 2. Alat pembayaran non-tunai terdiri dari A. Kartu debit dan kredit. B. Uang elektronik atau e-money. C. Mobil banking dan internet banking. D. QRIS. E. Dompet digital berupa OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, Link Aja, dan lain-lain. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Alat pembayaran non-tunai yang pertama kartu kredit dan kartu debit. 1. Kartu debit adalah alat pembayaran yang langsung memotong saldo rekening tabungan saat transaksi dilakukan. Contohnya kartu ATM BCA Mandiri Debit. Kelebihannya 1. Transaksi cepat dan praktis, tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar. 2. Langsung memotong saldo rekening, membantu pengguna mengatur keuangan karena hanya bisa digunakan sesuai saldo yang dimiliki. 3. Keamanan yang lebih tinggi dibanding uang tunai karena bisa diblokir jika kartu hilang. 4. Dapat digunakan di banyak tempat seperti toko, restoran, ATM, dan e-commerce. Kelemahannya, 1. Tidak bisa digunakan jika saldo habis, transaksi gagal bila dana di rekening tidak mencukupi. 2. Potensi biaya administrasi seperti biaya bulanan dan atau penarikan antar bank. 3. Resiko pencurian data atau skimming jika digunakan di mesin ATM atau toko yang tidak aman. 4. Tidak membangun riwayat kredit karena bukan fasilitas pinjaman. 2. Kartu kredit adalah alat pembayaran dengan sistem pinjaman dari bank di mana pengguna membayar tagihan di kemudian hari. Contoh Visa, Mastercard, BRI, Credit Card. Kelebihannya, 1. Memberikan kemudahan pembayaran bisa digunakan meski saldo rekening kosong karena sifatnya pinjaman dari bank. 2. Fasilitas cicilan dan promo menarik seperti cashback, diskon, atau poin reward. 3. Membangun riwayat kredit berguna untuk pengajuan pinjaman di masa depan. 4. Keamanan transaksi tinggi, ada perlindungan dari transaksi tidak sah. Kelemahannya, 1. Resiko utang menumpuk bila pengguna tidak disiplin membayar tagihan tepat waktu. 2. Bunga dan denda tinggi jika pembayaran minimum tidak terpenuhi. 3. Biaya tahunan cukup besar tergantung jenis kartu. 4. Mendorong konsumsi karena kemudahan bertransaksi sering membuat pengguna belanja berlebihan. B. Uang elektronik adalah nilai uang disimpan dalam media elektronik atau chip atau server dan digunakan untuk transaksi kecil tanpa perlu uang tunai. Contohnya kartu e-money Mandiri, Flash BCA, Tap Cash BNI. Kelebihannya A. Transaksi cepat tanpa perlu uang tunai atau tanda tangan. B. Praktis digunakan untuk pembayaran kecil, misalnya tol, parkir transportasi, minimarket. C. Tidak tergantung koneksi internet untuk kartu e-money berbasis chip. D. Mengurangi resiko uang palsu.
Kelemahannya, A. Tidak bisa tarik tunai atau transfer antar pengguna. B. Saldo maksimal terbatas. C. Jika kartu hilang, saldo bisa ikut hilang. D. Tidak semua tempat menerima pembayaran e-money. C. Mobile banking dan internet banking. Mobile banking adalah layanan perbankan melalui aplikasi di ponsel untuk transfer, pembayaran, dan cek saldo. Internet banking adalah layanan perbankan berbasis website yang diakses lewat komputer atau ponsel dengan koneksi internet. Contohnya, mobil BCA Mobile, Klik BCA, Livin by Mandiri. Kelebihannya, bisa melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja. Dapat digunakan untuk berbagai keperluan transfer, pembayaran, top up, hingga investasi. Aman karena dilindungi dengan PIN, OTP, atau biometrik. Menghemat waktu tanpa perlu ke ATM atau bank. Kelemahannya membutuhkan koneksi internet stabil, risiko kejahatan cyber, phishing, malware jika tidak hati-hati. Beberapa layanan memiliki batas transaksi harian dan harus memahami teknologi agar tidak salah langkah. D. QRIS, Quick Response Code Indonesian Standard adalah standar nasional kode QR untuk sistem pembayaran di Indonesia yang ditetapkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI dengan tujuan mempermudah transaksi digital antara pembeli dan penjual. QRIS menyatukan berbagai jenis kode QR dari penyelenggara pembayaran seperti OPPO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay, dan bank menjadi satu sistem standar sehingga satu kode QR bisa digunakan oleh semua aplikasi pembayaran. Tujuan utama QRIS adalah mempermudah transaksi digital antara pembeli dan penjual, mendorong masyarakat menuju cashless society atau masyarakat tanpa uang kertas, dan meningkatkan efisiensi serta keamanan sistem pembayaran di Indonesia. Kelebihannya praktis, cukup scan satu kode QR untuk semua aplikasi pembayaran, mengurangi kontak langsung, aman secara higienis, gratis untuk pengguna, cepat dan efisien, membantu UMKM menerima pembayaran digital dengan mudah. Kelemahannya bergantung pada koneksi internet dan jaringan aplikasi. Tidak semua toko atau penjual memiliki fasilitas QRIS. Risiko salah satu nominal atau salah scan jika tidak diteliti. Membutuhkan smart yang kompatibel. Dompet digital adalah aplikasi atau layanan elektronik yang berfungsi untuk menyimpan uang dalam bentuk digital dan digunakan untuk melakukan berbagai transaksi keuangan secara online maupun offline tanpa perlu membawa uang tunai. Dompet digital dapat digunakan untuk membayar belanja, membeli pulsa, membayar tagihan, transfer uang, hingga top up saldo e-money atau QRIS. Contoh dompet digital di Indonesia, OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, Link Aja. Tujuan penggunaannya mempermudah masyarakat melakukan transaksi keuangan sehari-hari, mendukung gerakan cashless society, dan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kecepatan transaksi. Kelebihannya, transaksi cepat dan mudah hanya untuk dengan ponsel, banyak promo, cashback, dan diskon menarik, bisa digunakan untuk belanja online, offline, hingga transfer antar pengguna, dapat dihubungkan ke rekening bank. Kelemahannya, harus ada koneksi internet dan baterai ponsel, risiko keamanan jika ponsel hilang atau akun diretas, batas saldo dan transaksi tertentu, tidak semua merchant menerima semua jenis dompet digital. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai jenis-jenis alat pembayaran. Untuk lebih memahaminya, mari kita coba mengerjakan uji kompetensi berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk tekan tombol like and subscribe untuk mendukung channel pembelajaran ekonomi ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like and subscribe untuk mendukung channel pembelajaran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.